Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ada masa-masa dalam hidup ketika masa depan terasa seperti jalan yang tertutup kabut tebal. Kita berdiri di persimpangan atau bahkan di tengah jalan, dan tiba-tiba tidak bisa melihat apapun di depan. Langkah terasa ragu, hati dipenuhi kecemasan, dan pikiran terus bertanya, kemana arahku? Apa yang akan terjadi? Kegelapan masa depan bisa datang dalam berbagai bentuk. Ketidakpastian karier, masalah kesehatan yang tak kunjung jelas, hubungan yang retak, atau doa-doa yang seolah tak berbalas. Dan yang paling berat adalah ketika kita sudah mencoba segala cara, sudah berdoa, sudah berusaha, sudah meminta petunjuk, tapi langit tetap diam dan jalan tetap gelap. Di saat-saat seperti itu, ada godaan besar untuk berhenti, untuk duduk di pinggir jalan dan menyerah pada keputusasaan. Karena berjalan dalam gelap membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada berjalan di bawah terang. Tetapi justru di dalam kegelapan itulah kita belajar satu kebenaran penting. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Dalam kitab Yesaya, Tuhan berfirman, "Aku hendak berjalan di depanmu dan meratakan gunung-gunung yang curam. Pintu-pintu tembaga akan kupecahkan, dan palang-palang besi akan kupatahkan. Aku akan memberikan kepadamu harta, benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi." Yesaya 45 ayat 2-3. Perhatikan, harta terpendam justru berada di tempat gelap, di bawah tanah, tersembunyi dari pandangan. Mazmur 139 ayat 11-12 menegaskan, "Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam seterang siang." Kegelapan sama seperti terang. Bagi Tuhan, tidak ada perbedaan antara gelap dan terang. Ia melihat dengan sempurna di kedua kondisi itu. Jadi, ketika kita tidak bisa melihat apapun, Ia masih melihat dengan jelas. Dan Ia sedang menuntun langkah kita, meski kita tidak merasakan genggaman tangannya. Salah satu kisah paling mengharukan tentang iman di tengah masa depan yang gelap adalah kisah Horatio Spafford, pengacara sukses asal Chicago abad ke-19. Kisah ini terdokumentasi dalam berbagai biografi dan buku himna, termasuk Dancing's My Soul, karya Robert J. Morgan. Tahun 1871, Spafford kehilangan putra satu-satunya karena demam berdarah. Belum sempurna, ia berduka. Kebakaran besar Chicago menghanguskan sebagian besar propertinya. Ia bekerja keras membangun kembali hidupnya, dan 2 tahun kemudian, ia memutuskan untuk membawa keluarganya berlibur ke Eropa. Istrinya, Anna, dan keempat putrinya berangkat lebih dulu dengan kapal Ville du Havre. Spafford berencana menyusul beberapa hari. Kemudian, karena ada urusan bisnis, di tengah Atlantik, kapal itu ditabrak kapal lain dan tenggelam dalam waktu singkat. Anna selamat setelah terapung-apung di atas puing kapal. Tetapi keempat putri mereka, Maggie, Tanetta, Annie, dan Bessie, tenggelam bersama lautan. Ketika Anna tiba di Wales, ia mengirim telegram singkat kepada suaminya yang hanya berbunyi, "Saved alone. What shall I do?" Selamat sendiri. Apa yang harus kulakukan? Horatio segera berangkat menjemput istrinya saat kapalnya melintasi titik di Atlantik di mana putri-putrinya tenggelam. Kapten kapal memberitahunya bahwa itulah lokasinya. Malam itu, di tengah lautan yang gelap, dengan hati yang hancur berkeping-keping, Horatio Spafford kembali ke kabinnya dan menulis kata-kata yang kemudian menjadi salah satu himna paling dikenal sepanjang masa. "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." Ketika damai sejahtera seperti sungai memenuhi jalanku, ketika duka cita seperti gelombang laut menghempas apapun bagianku, Engkau telah mengajariku untuk berkata, inilah damai dalam jiwaku. It is well with my soul, lahir bukan dari keadaan yang baik, tetapi dari iman yang memilih untuk percaya, meski masa depan terlihat
gelap total. Spafford tidak tahu mengapa semua itu terjadi. Ia tidak mendapat penjelasan, tapi ia tahu satu hal. Jiwanya aman di tangan Tuhan. Dan itu cukup. Yeremia 29 ayat 11 adalah janji yang sering kita kutip, tapi maknanya menjadi lebih dalam saat kita sedang dalam kegelapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan, Tuhan berkata, aku ini mengetahui, bukan kamu mengetahui. Seringkali kita tidak tahu, tidak melihat, tidak mengerti. Tapi Dia tahu. Dan rancangannya adalah damai sejahtera. Meski jalannya saat ini terasa seperti badai, hari depan yang penuh harapan sedang menanti. Meski saat ini kita hanya bisa melihat kegelapan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18, Paulus menulis dari dalam penjara, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan, penjara, penderitaan, ketidakpastian, masa depan gelap. Yang tak kelihatan, kemuliaan kekal yang sedang dikerjakan, rencana Tuhan yang sedang berjalan, cahaya yang tersimpan untuk waktunya. Disinilah intinya, iman adalah kemampuan untuk berjalan ketika tidak bisa melihat. Bukan karena kita tahu jalannya, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Sebuah kisah lama menceritakan tentang seorang anak yang berjalan dengan ayahnya di malam yang gelap. Sang anak berkata, "Ayah, aku takut, gelap sekali. Aku tidak bisa melihat jalan." Sang ayah menggenggam tangannya erat-erat dan berkata, "Kau tidak perlu melihat jalan, Nak. Kau hanya perlu berpegang pada tanganku. Aku yang melihat jalan." Bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada kita? Ia tidak selalu memberi kita peta. Ia tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan. Tapi Ia memberi kita tangannya. Dan tangan itu cukup. Dalam Mazmur 23, Daud menulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku." Daud tidak berkata, "Aku berjalan di luar lembah kekelaman," atau "Aku menghindari lembah kekelaman." Ia berkata dalam lembah itu. Tapi di sana ada satu fakta yang mengubah segalanya. Engkau besertaku. Mungkin saat ini engkau sedang berada dalam lembah yang gelap. Mungkin masa depan terlihat sangat tidak pasti. Mungkin doa-doamu belum dijawab dan jalan masih tertutup kabut. Izinkan aku mengingatkan, Tuhan menyimpan cahaya untuk waktunya. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, tapi pada saat yang tepat, Ia akan menyingkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Seperti fajar yang selalu datang setelah malam tergelap. Seperti matahari terbit yang tidak pernah gagal, meski semalam badai mengamuk. Ratapan 3 ayat 21-23 berkata, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, selalu baru tiap pagi." Artinya setiap hari ada kasih karunia baru untuk hari itu. Tidak perlu khawatir tentang hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana. Seperti Horatius Spafford yang menulis, "It is well with my soul." Di tengah lautan gelap, engkau pun bisa berkata hal yang sama. Bukan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan baik. Bukan karena masa depan jelas, tetapi karena masa depan ada di tangannya. Pada akhirnya, cahaya yang Tuhan simpan untuk masa depan kita bukanlah sekadar keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan duniawi. Cahaya itu adalah dirinya sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang hidup bukan terang untuk melihat jalan setapak di depan,
tetapi terang yang menerangi jiwa. Cahaya yang membuat kita tetap bisa bernyanyi di tengah badai. Cahaya yang membuat kita tetap percaya meski tidak mengerti. Cahaya yang bernama Yesus, Sang Fajar dari tempat tinggi yang akan mengunjungi kita untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Lukas 1 ayat 78-79. Maka, jika masa depanmu terlihat gelap hari ini, jangan takut. Tuhan menyimpan cahaya. Ia tahu jalan. Ia memegang tanganmu. Dan suatu hari nanti, ketika engkau melihat ke belakang, engkau akan berkata, "Ya Tuhan, sekarang aku mengerti." Di tempat yang paling gelap itulah engkau paling terlihat. Dan langkah iman untuk tetap percaya di tengah kegelapan dapat kau lanjutkan sekarang dengan satu kalimat sederhana, "Tuhan, aku tidak melihat jalan, tapi aku memegang tangan-Mu." Amin.